Di berbagai penjuru dunia, ada peradaban yang pernah begitu besar, begitu kuat, dan begitu maju. Mereka membangun kota-kota megah, mendirikan bangunan yang bahkan ribuan tahun kemudian masih membuat kita bertanya-tanya bagaimana cara pembuatannya. Mereka menguasai perdagangan, mengembangkan sistem pemerintahan, menciptakan teknologi, dan membangun masyarakat yang mampu bertahan selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Namun, tidak ada kejayaan yang berlangsung selamanya. Seiring waktu, satu persatu peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Kota-kota ditinggalkan, bangunan-bangunan megah berubah menjadi reruntuhan, jalur perdagangan terputus, kerajaan-kerajaan pecah, dan perlahan nama mereka hanya tersisa dalam catatan sejarah. Dalam video ini, kita akan menjelajahi jejak berbagai peradaban yang pernah menguasai dunia, lalu perlahan kehilangan kejayaannya dan meninggalkan peninggalan yang masih membuat kita takjub hingga hari ini. Sekitar 5.000 tahun lalu, di sepanjang sungai Nil, muncul salah satu peradaban paling panjang dalam sejarah manusia, Mesir kuno. Selama kurang lebih 3.000 tahun, masyarakat Mesir berkembang berkat tanah subur di sepanjang sungai yang memungkinkan mereka membangun pertanian, kota, dan sistem pemerintahan yang sangat terorganisasi. Di antara peninggalannya, piramida menjadi yang paling terkenal. Piramida Khufu, Khafre, dan Menkaure di dataran tinggi Giza dibangun sebagai makam para firaun, sekaligus mencerminkan keyakinan Mesir terhadap kehidupan setelah kematian. Piramida Agung Khufu diperkirakan menggunakan sekitar 2,3 juta balok batu, dengan berat rata-rata sekitar 2,5 ton. Bagaimana semua batu itu dipindahkan dan disusun masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Namun, kekuatan Mesir bukan hanya soal bangunan. Mereka memiliki birokrasi yang rumit untuk mengatur hasil panen, distribusi air, tenaga kerja, dan proyek-proyek besar. Para juru tulis menggunakan hieroglif untuk mencatat administrasi, mitologi, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Agama juga menjadi bagian penting, dengan dewa seperti Ra dan Isis yang memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-hari. Mesir kemudian menghadapi berbagai kekuatan asing. Assyria dan Persia pernah menguasainya. Pada 332 sebelum Masehi, Alexander Agung merebut Mesir dari Persia dan membuka era baru di bawah dinasti Ptolemaik yang memadukan tradisi Mesir dengan pengaruh Yunani. Namun, era ini juga akhirnya berakhir. Setelah Kleopatra ke-7 dikalahkan oleh Roma, Mesir jatuh ke tangan Romawi pada 30 sebelum Masehi. Sejak saat itu, berakhirlah perjalanan panjang Mesir kuno sebagai kerajaan yang berdiri sendiri. Di pegunungan Andes, Amerika Selatan, berkembang peradaban Inka, terutama pada abad ke-15 dan ke-16. Wilayahnya membentang dari bagian selatan Kolombia hingga wilayah yang kini menjadi Chile dan Argentina, dengan pusat kekuasaan berada di Peru. Masyarakat Inka memiliki sistem pemerintahan yang disebut Tawantinsuyu, yang berarti 4 wilayah besar yang berpusat di Cusco. Di bawah kendali Sapa Inka, negara mengatur pertanian, pembangunan jalan, dan distribusi sumber daya. Kemampuan mereka membangun di medan pegunungan sangat mengesankan. Machu Picchu yang dibangun pada abad ke-15 dan dikaitkan dengan Pachacuti, memadukan kuil, istana, peras pertanian, serta sistem pengairan dengan bentuk alami pegunungan. Di Ollantaytambo, teras-teras pertanian memungkinkan mereka menghasilkan makanan di lereng yang curam. Sementara itu, Sacsayhuaman memperlihatkan kemampuan mereka mengolah batu berukuran luar biasa besar. Batu-batu tersebut dipotong dengan sangat presisi dan dipindahkan tanpa menggunakan roda atau hewan pengangkut. Mereka juga memiliki pengetahuan astronomi yang tercermin dalam penyelarasan beberapa bangunan suci dengan peristiwa langit. Namun, kekaisaran ini sebenarnya sudah melemah sebelum kedatangan Spanyol. Setelah kematian Sapa Inka Huayna Capac, 2 putranya, Huascar dan Atahualpa,
terlibat perang saudara. Dalam kondisi terpecah itu, pasukan Spanyol yang dipimpin Francisco Pizarro datang dengan senjata api, kuda, dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal penduduk setempat. Kombinasi perang, penyakit, dan konflik internal membuat kekaisaran yang tampak begitu kuat runtuh dengan cepat. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, peradaban Maya mulai berkembang di Mesoamerika, mencakup wilayah yang sekarang menjadi Meksiko, Guatemala, Belize, Honduras, dan El Salvador. Maya bukan satu kerajaan tunggal. Mereka terdiri dari banyak negara dan kota dengan penguasa dan tradisinya masing-masing, tetapi dipersatukan oleh bahasa, kepercayaan, dan budaya yang sama. Beberapa kota mereka berkembang menjadi pusat kekuasaan besar. Tikal terkenal dengan piramida kuilnya dan menjadi pusat politik serta keagamaan penting. Calakmul menjadi rival utama Tikal, sementara Palenque dikenal melalui kuil, relief, dan tulisan hieroglifnya. Di utara Yucatan, Chichen Itza berkembang kemudian dan memperlihatkan pengaruh Toltec yang kuat. Maya juga memiliki pencapaian ilmiah yang luar biasa. Mereka mengembangkan kalender berdasarkan pengamatan benda-benda langit, sistem tulisan hieroglif, serta matematika yang mengenal konsep angka nol, sebuah gagasan yang hanya muncul pada sedikit kebudayaan kuno. Lalu banyak kota Maya mulai mengalami kemunduran. Penyebabnya bukan satu peristiwa, melainkan gabungan beberapa masalah. Kekeringan, perang, pertumbuhan penduduk, hingga pertanian yang menguras tanah. Ketika sumber air dan lahan pertanian semakin sulit memenuhi kebutuhan penduduk, kestabilan politik ikut terganggu. Namun, Maya tidak benar-benar lenyap. Beberapa kota di Yucatan masih dihuni setelah periode kemunduran, dan masyarakat Maya terus melawan penaklukan Spanyol hingga abad ke-17. Bahkan hari ini, jutaan keturunan Maya masih hidup dan mempertahankan bahasa serta tradisi mereka. Di wilayah yang kini menjadi Meksiko, tepatnya di kawasan lembah Meksiko, berkembang peradaban Teotihuacan antara abad pertama hingga abad ke-7 Masehi. Pusatnya adalah kota Teotihuacan, yang pada masa kejayaannya menjadi salah satu kota terbesar di dunia kuno. Jumlah penduduknya diperkirakan mencapai puluhan ribu orang, bahkan mungkin lebih dari 100.000. Jantung kota ini adalah piramida matahari dan piramida bulan yang berdiri di sepanjang Avenue of the Dead. Bangunan-bangunan raksasa tersebut bukan sekedar simbol kekuasaan. Keduanya digunakan dalam berbagai ritual keagamaan yang berkaitan dengan kesuburan pertanian, siklus kosmos, dan legitimasi penguasa. Para pemimpin agama melakukan persembahan dan ritual untuk menghormati dewa yang berkaitan dengan hujan, pertanian, dan perang. Menariknya, sejauh bukti arkeologi yang ada sekarang, Teotihuacan tidak memiliki sistem tulisan maju seperti yang dimiliki Maya. Namun pengaruh budayanya terhadap masyarakat di wilayah sekitarnya sangat besar. Memasuki abad ke-7, tanda-tanda keruntuhan mulai terlihat. Sejumlah bangunan dan permukiman ditinggalkan. Konflik internal, perebutan sumber daya, dan persaingan politik kemungkinan memperburuk keadaan. Masalah lingkungan juga ikut berperan. Gangguan jalur perdagangan, erosi tanah, dan penggunaan lahan pertanian secara berlebihan diduga membuat kondisi semakin sulit. Akhirnya kota itu runtuh dan sebagian besar penduduk meninggalkannya. Berabad-abad kemudian, ketika bangsa Aztec menemukan reruntuhannya, mereka begitu terkesan hingga menamainya Kota Para Dewa. Di kawasan yang kini meliputi Yordania, Suriah, Arab Saudi, dan Israel, berkembang peradaban Nabatea sejak abad ke-4 sebelum Masehi hingga awal abad ke-2 Masehi. Berbeda dari kerajaan yang mengandalkan penaklukan wilayah, Nabatea membangun kekuatannya melalui perdagangan. Mereka menguasai jalur kafilah yang membawa rempah-rempah, dupa, dan barang berharga lainnya melintasi wilayah gurun. Pusat terpenting mereka adalah Petra, kota yang dibangun di antara tebing batu. Bangunan seperti Al-Khasnih dan Ad-Deir dipahat langsung dari batu pasir, menunjukkan kemampuan arsitektur yang luar biasa. Namun tantangan terbesar mereka justru adalah lingkungan yang sangat kering. Karena itu,
Nabatea mengembangkan jaringan saluran bawah tanah dan waduk untuk mengumpulkan air hujan. Kemampuan mengelola air inilah yang memungkinkan mereka membangun kehidupan dan perdagangan di wilayah yang keras. Kota penting lainnya adalah Madain Saleh atau Hegrah di Arab Saudi. Di sana mereka memahat puluhan makam monumental, lengkap dengan relief dan fasad yang rumit. Namun kekuatan Nabatea akhirnya berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Pada sekitar tahun 106 Masehi, Romawi mencaplok wilayah Nabatea demi menguasai jalur perdagangan di kawasan tersebut. Jaringan perdagangan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka perlahan dialihkan ke kota-kota di bawah kekuasaan Romawi. Petra kehilangan perannya, lalu semakin ditinggalkan. Selama berabad-abad, kota yang pernah menjadi pusat perdagangan penting itu perlahan tertutup pasir gurun dan berubah menjadi reruntuhan yang nyaris terlupakan. Di Pulau Kreta, kawasan timur Laut Mediterania, berkembang peradaban Minoa sejak sekitar 3000 sebelum Masehi hingga 1450 sebelum Masehi. Peradaban ini dianggap sebagai salah satu budaya maju paling awal di Eropa. Namanya berasal dari sosok Raja Minos dalam mitologi Yunani, yang kemudian dikaitkan dengan legenda Minotaur dan Labirin. Bangsa Minoa membangun jaringan perdagangan yang luas hingga Mesir, kawasan timur dekat, dan wilayah Laut Aegea. Mereka memperdagangkan keramik, logam, dan berbagai hasil pangan. Pusat kehidupan mereka adalah kompleks istana besar seperti Knossos, Phaistos, dan Malia. Istana Knossos sangat mengesankan karena memiliki lorong dan ruangan yang rumit, lengkap dengan lukisan dinding berwarna-warni. Tata ruangnya yang menyerupai labirin kemudian memperkuat kaitannya dengan kisah Minotaur. Menariknya, sebagian besar permukiman Minoa tidak memiliki tembok pertahanan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa pada masa kejayaannya, mereka mungkin tidak menghadapi ancaman invasi secara terus-menerus. Namun sekitar 1600 sebelum Masehi, terjadi letusan dahsyat gunung berapi di Pulau Thera, yang sekarang dikenal sebagai Santorini. Letusan tersebut menyebarkan abu dalam jumlah besar dan memicu tsunami yang menghantam pesisir Krepa. Pelabuhan rusak, wilayah pertanian terdampak, dan kapal-kapal yang menjadi tulang punggung perdagangan tidak lagi dapat digunakan. Kekacauan yang terjadi kemudian melemahkan dominasi Minoa di Laut Aegea. Bencana alam bukan satu-satunya penyebab. Ketika kekuatan Minoa mulai melemah, pengaruh masyarakat dari daratan Yunani, terutama Mycenaean, semakin besar. Pada akhirnya, tradisi Minoa masih bertahan untuk sementara waktu, tetapi kejayaan mereka telah berakhir. Istana Knossos bahkan digunakan kembali untuk fungsi yang berbeda dari tujuan awalnya. Antara abad ke-9 hingga ke-15, di Asia Tenggara berkembang peradaban Khmer, dengan pusat kekuasaan di wilayah yang kini menjadi Kamboja. Kekuatan mereka bertumbuh pada pertanian, agama, dan kemampuan membangun proyek-proyek besar yang mengubah landscape. Pusatnya adalah Angkor, dengan kawasan politik dan seremonial utama berada di Angkor Thom, yang didirikan pada akhir abad ke-12 oleh Raja Jayavarman VII. Di kawasan Angkor berdiri berbagai bangunan monumental, termasuk Angkor Wat. Kompleks ini menunjukkan tingkat ketelitian geometris dan kemampuan teknik yang luar biasa, sekaligus memadukan simbol-simbol kosmologi Hindu dan Buddha. Angkor Thom sendiri memiliki istana kerajaan, kuil, dan bangunan pemerintahan. Di dalamnya terdapat Bayon, yang terkenal dengan menara-menara batu berukir wajah manusia yang tenang. Pada masa kejayaannya, Angkor berkembang menjadi kawasan perkotaan yang sangat luas, dilengkapi jalan, pasar, pusat kerajinan, dan sistem pengelolaan air yang kompleks. Namun justru sistem air inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber masalah. Sejak abad ke-13, konflik dengan kerajaan tetangga, terutama Ayutthaya, mulai menekan Khmer. Di saat yang sama, pola musim hujan menjadi tidak stabil. Kekeringan panjang bergantian dengan hujan ekstrim, merusak waduk dan tanggul. Kemampuan mengendalikan air menurun, produksi beras ikut jatuh, dan kelaparan kemungkinan mendorong migrasi besar-besaran. Infrastruktur perlahan rusak,
dan pusat kekuasaan melemah. Kemudian datang invasi dan penjarahan yang semakin menghancurkan otoritas kerajaan. Angkor akhirnya ditinggalkan dan perlahan ditelan hutan. Berabad-abad kemudian, reruntuhan megah itu kembali ditemukan oleh para penjelajah Eropa, mengungkap sisa-sisa salah satu pusat peradaban terbesar di Asia Tenggara. Di pesisir selatan Peru, di sekitar lembah Sungai Nazca dan Pisco, berkembang peradaban Nazca antara sekitar 100 sebelum Masehi hingga 700 Masehi. Mereka hidup di wilayah yang sangat kering, tetapi mampu membangun masyarakat yang cukup maju dengan memanfaatkan sumber air dan mengembangkan pertanian. Nama Nazca paling dikenal melalui garis-garis Nazca, gambar-gambar raksasa yang dibuat di permukaan gurun. Dari atas, kita dapat melihat bentuk burung, monyet, laba-laba, serta berbagai pola geometris yang membentang sangat luas. Cara pembuatannya sebenarnya cukup sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Namun Nazca bukan hanya tentang garis-garis misterius. Mereka memiliki sistem irigasi dan memanfaatkan sumber air bawah tanah untuk mempertahankan pertanian di lingkungan yang keras. Meski begitu, kondisi lingkungan akhirnya menjadi ancaman besar. Perubahan iklim dan pola curah hujan dapat mengganggu sumber air dan pertanian. Pengelolaan lahan yang terus-menerus juga membuat masyarakat semakin rentan terhadap perubahan lingkungan. Sekitar abad ke-7, pusat-pusat kekuasaan Nazca mulai mengalami kemunduran. Perubahan lingkungan, berkurangnya sumber daya, dan munculnya kelompok-kelompok lain secara perlahan mengakhiri dominasi mereka. Namun jejak mereka tidak benar-benar hilang. Garis-garis raksasa yang mereka tinggalkan di gurun Peru masih dapat dilihat hingga sekarang, dan menjadi salah satu peninggalan arkeologi paling misterius dari Amerika Selatan. Di tengah Samudra Pasifik, jauh dari benua manapun, terdapat sebuah pulau kecil yang kini dikenal sebagai Rapa Nui atau Pulau Pascha. Di tempat terpencil inilah berkembang masyarakat yang menghasilkan salah satu peninggalan paling terkenal di dunia, patung-patung Moai. Masyarakat Rapa Nui mengukir patung-patung batu raksasa untuk menghormati leluhur dan tokoh penting mereka. Beberapa patung memiliki berat puluhan ton dan harus dipindahkan dari lokasi penggalian menuju berbagai bagian pulau. Bagaimana mereka memindahkan patung sebesar itu tanpa teknologi modern masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan. Yang jelas, pembangunan dan pemindahan Moai membutuhkan organisasi masyarakat, tenaga manusia, serta sumber daya yang sangat besar. Namun kehidupan di pulau tersebut memiliki sumber daya alam yang terbatas. Hutan yang awalnya menutupi sebagian besar pulau secara bertahap berkurang. Kayu dibutuhkan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan dan kemungkinan pemindahan patung. Ketika hutan semakin sedikit, masyarakat menghadapi masalah yang lebih besar, seperti erosi tanah, berkurangnya sumber daya, dan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Tekanan lingkungan kemudian bertemu dengan konflik sosial dan perubahan kondisi kehidupan. Populasi menurun, sistem sosial berubah, dan banyak tradisi lama perlahan kehilangan tempatnya. Ketika para penjelajah Eropa tiba pada abad ke-18, masyarakat Rapa Nui telah mengalami perubahan besar. Namun mereka tidak lenyap. Keturunan masyarakat Rapa Nui masih hidup hingga sekarang, sementara Moai tetap berdiri sebagai pengingat tentang kemampuan sekaligus keterbatasan manusia ketika hidup dalam lingkungan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Di Pulau Jawa, pernah berkembang peradaban Jawa kuno sejak abad ke-4 hingga abad ke-15. Yang meninggalkan beberapa peninggalan paling mengagumkan di Nusantara. Salah satu kerajaan pada masa Jawa kuno adalah Mataram kuno, yang berkembang dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Dari masa inilah lahir dua mahakarya megah, Borobudur dan Prambanan. Borobudur merupakan kompleks Buddha monumental dengan susunan teras bertingkat dan ribuan relief yang menggambarkan kehidupan serta ajaran keagamaan. Sementara Prambanan memperlihatkan kemegahan arsitektur Hindu dengan menara-menara tinggi yang didedikasikan kepada Trimurti.
Besarnya bangunan-bangunan ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa pada masa itu telah memiliki kemampuan untuk mengatur tenaga, sumber daya, dan pembangunan dalam skala yang sangat besar. Ketika pusat kekuasaan kemudian berkembang di Jawa Timur, tradisi pembangunan monumental tetap berlanjut hingga masa Majapahit. Salah satu peninggalannya adalah Candi Sukuh, yang bentuknya terlihat tidak biasa karena menyerupai piramida berundak. Ada pula Candi Tikus, sebuah kompleks dengan struktur kolam dan saluran air yang memperlihatkan kemampuan masyarakat Majapahit dalam mengelola air. Sementara Candi Brahu menjadi salah satu peninggalan penting di kawasan Trowulan, wilayah yang berkaitan erat dengan pusat kerajaan Majapahit. Namun, kerajaan-kerajaan besar itu akhirnya mengalami kemunduran. Pusat kekuasaan berubah, pengaruh politik melemah, dan muncul kekuatan-kekuatan baru yang secara perlahan mengubah wajah Jawa. Meski kerajaan-kerajaannya telah berlalu, peninggalan mereka tetap bertahan, menjadi saksi dari kejayaan peradaban Jawa kuno yang pernah berkembang selama berabad-abad. Selama berabad-abad, peradaban Romawi menjadi salah satu kekuatan terbesar yang pernah muncul di dunia Mediterania. Dari sebuah kota di Italia, Roma berkembang menjadi republik, lalu berubah menjadi kekaisaran yang menguasai wilayah luas di Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Salah satu kekuatan utama Romawi adalah kemampuan mereka membangun dan mengelola wilayah yang sangat luas. Mereka menciptakan jaringan jalan, jembatan, saluran air, benteng, dan kota yang menghubungkan berbagai bagian kekaisaran. Hukum Romawi juga memberikan pengaruh besar terhadap sistem hukum yang berkembang jauh setelah kekaisaran itu berakhir. Di Roma, kemampuan arsitektur mereka terlihat jelas dari bangunan seperti Koloseum yang digunakan untuk pertunjukan gladiator dan hewan di hadapan puluhan ribu penonton. Ada pula Pantheon dengan kubah beton raksasa yang dibangun tanpa pilar penyangga di bagian dalam. Salah satu rahasianya adalah penggunaan beton yang kuat dan tahan lama, termasuk campuran abu vulkanik. Namun yang paling membingungkan adalah kuil Baalbek di Lebanon. Di bagian bawah kuil terdapat struktur batu raksasa yang beratnya mencapai lebih dari 1000 ton. Jika dilihat sekilas, terlihat jelas perbedaan ukuran antara struktur bagian atas dan bagian bawahnya. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan berbagai teori. Salah satunya menduga bahwa bagian bawah struktur batu raksasa tersebut dibangun oleh peradaban maju yang jauh lebih tua, sebelum wilayah ini berada di bawah kekuasaan Romawi. Bahkan di tempat batu-batu tersebut ditambang, terdapat sebuah batu raksasa yang belum sempat dipindahkan, dengan perkiraan berat mencapai 1650 ton. Mengapa batu sebesar itu sengaja dibiarkan begitu saja, masih belum diketahui secara pasti. Ada yang menduga proyek pemindahannya terhenti akibat bencana besar. Bahkan diduga Romawi hanya melanjutkan struktur kuno yang telah terbengkalai. Di dataran tinggi Iran, bangsa Persia secara bertahap membangun salah satu kerajaan terbesar di dunia kuno. Puncak awal kekuatan mereka muncul pada masa dinasti Achaemenid, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Di bawah Cyrus Agung, wilayah Persia berkembang sangat luas, mencakup bagian dari Iran, Asia Kecil, Mesir, hingga Asia Tengah. Untuk mengelola wilayah yang terdiri dari banyak bangsa dan budaya, mereka membaginya menjadi provinsi yang disebut satrapi, yang dipimpin oleh penguasa lokal di bawah kendali raja. Salah satu simbol kejayaan mereka adalah Persepolis, kota seremonial yang dibangun oleh Darius I dan dilanjutkan oleh Xerxes. Istana-istana dan reliefnya menggambarkan berbagai bangsa yang datang membawa upeti kepada Raja Besar Persia. Mereka juga menyerap pengetahuan astronomi dan kedokteran dari Mesopotamia dan Mesir, serta mengembangkan sistem mata uang yang membantu perdagangan internasional. Namun, kekuatan Persia akhirnya berhadapan dengan Alexander Agung. Setelah serangkaian kampanye militer yang cepat dan terorganisasi, Alexander berhasil menghancurkan kekuasaan Achaemenid. Dalam waktu sekitar 4 tahun, kekaisaran yang begitu luas itu berhasil ditaklukkan. Peradaban Persia kemudian mengalami perubahan besar di bawah pengaruh Helenistik. Tetapi warisan Persia tidak hilang.
Tradisi politik, budaya, dan pengetahuan mereka terus memengaruhi wilayah Iran dan dunia sekitarnya. Di wilayah Mediterania, Yunani kuno berkembang melalui berbagai kota yang memiliki pemerintahan sendiri. Athena, Sparta, Thebes, dan Korinth menjadi beberapa kota yang paling penting. Mereka sering bersaing untuk memperluas pengaruh, bahkan terlibat dalam berbagai peperangan yang kemudian membentuk sejarah Yunani kuno. Namun dari dunia yang penuh persaingan itu, muncul berbagai perkembangan besar dalam filsafat, politik, seni, dan ilmu pengetahuan. Athena menjadi pusat pemikiran dan kebudayaan. Sistem politiknya melahirkan bentuk awal demokrasi, sementara para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles membahas pertanyaan tentang manusia, pemerintahan, moralitas, dan alam semesta. Sparta berkembang dengan karakter yang berbeda. Masyarakatnya sangat menekankan disiplin dan kekuatan militer. Persaingan di antara negara-negara kota akhirnya menguras kekuatan mereka. Perang dan konflik berkepanjangan membuat dunia Yunani semakin rentan terhadap kekuatan dari luar. Kemudian muncul Makedonia di bawah Philip II dan putranya, Alexander Agung. Alexander menaklukkan wilayah yang sangat luas dan membawa budaya Yunani jauh ke Mesir, Persia, hingga Asia Tengah. Dengan demikian, dunia Yunani tidak sekadar berakhir ketika negara kota kehilangan kekuasaannya. Budayanya justru menyebar semakin jauh melalui periode Helenistik. Warisan Yunani dalam filsafat, seni, politik, matematika, dan ilmu pengetahuan kemudian menjadi salah satu fondasi penting bagi peradaban-peradaban yang muncul setelahnya. Di Mesopotamia, di antara sungai Tigris dan Eufrates, muncul salah satu peradaban paling awal yang dikenal dalam sejarah, Sumeria. Sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, masyarakat Sumeria membangun kota-kota seperti Uruk, Ur, Lagash, dan Eridu. Kota-kota ini berkembang berkat pertanian yang ditopang sistem irigasi. Dengan kemampuan mengelola air dan hasil pertanian, mereka mampu menghasilkan surplus makanan yang kemudian mendukung pertumbuhan kota, perdagangan, pengrajin, dan kelompok penguasa. Salah satu pencapaian terbesar mereka adalah tulisan paku atau cuneiform. Awalnya digunakan untuk mencatat kebutuhan administratif dan perdagangan, tetapi kemudian berkembang untuk mencatat hukum, cerita, agama, dan berbagai aspek kehidupan. Sumeria juga mengembangkan pengetahuan matematika dan astronomi. Sistem administrasi mereka menunjukkan bahwa masyarakat ini sudah memiliki struktur politik dan ekonomi yang sangat kompleks. Namun Sumeria tidak pernah menjadi satu kerajaan yang stabil untuk waktu lama. Kota-kota mereka sering bersaing satu sama lain. Perang kota melemahkan kekuatan mereka dan membuka peluang bagi kekuatan lain untuk mengambil alih. Akkadia kemudian muncul sebagai kekuatan dominan di Mesopotamia dan menyatukan banyak wilayah Sumeria di bawah pemerintahan terpusat. Kota-kota Sumeria tetap bertahan dalam berbagai bentuk, tetapi identitas politik mereka perlahan menghilang. Meski begitu, warisan Sumeria sangat besar. Tulisan, kota terorganisasi, administrasi, hukum, dan berbagai pengetahuan awal yang mereka kembangkan menjadi bagian penting dari perkembangan peradaban Mesopotamia berikutnya. Di wilayah yang kini meliputi Pakistan dan sebagian India, berkembang peradaban Lembah Indus, salah satu masyarakat perkotaan terbesar pada zaman perunggu. Peradaban ini dikenal melalui kota-kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro yang memiliki tata ruang sangat teratur. Jalan-jalannya dirancang dalam pola yang sistematis, sementara bangunan menggunakan ukuran batu bata yang relatif seragam. Salah satu hal yang paling mengesankan adalah sistem pengelolaan air dan sanitasi. Rumah-rumah memiliki saluran pembuangan, dan kota dilengkapi jaringan drainase yang menunjukkan tingkat perencanaan perkotaan yang sangat maju. Masyarakatnya juga terlibat dalam perdagangan jarak jauh. Bukti arkeologi menunjukkan hubungan dengan wilayah Mesopotamia dan kawasan sekitarnya. Mereka memiliki sistem tulisan atau simbol yang ditemukan pada berbagai benda. Tetapi hingga sekarang, tulisan tersebut belum berhasil dipahami secara pasti.
Memasuki sekitar milenium kedua sebelum Masehi, kota-kota besar lembah Indus mulai mengalami kemunduran. Penyebabnya masih menjadi bahan perdebatan. Perubahan pola sungai, perubahan iklim, masalah lingkungan, serta pergeseran jalur perdagangan kemungkinan ikut berperan. Yang jelas, kota-kota besar tidak lagi dipertahankan seperti sebelumnya, dan populasi mulai menyebar ke permukiman yang lebih kecil. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang menjadi penyebab runtuhnya peradaban ini. Sebaliknya, perubahannya berlangsung bertahap, hingga akhirnya sistem perkotaan yang pernah begitu maju itu menghilang dan digantikan bentuk kehidupan yang berbeda. Di sepanjang Sungai Kuning dan Sungai Yangtze, berkembang peradaban Tiongkok kuno yang terbentuk melalui pergantian berbagai dinasti selama hampir 3.000 tahun. Awal tradisinya sering dikaitkan dengan dinasti Xia, meskipun bukti arkeologi paling awal yang kuat berasal dari dinasti Shang sekitar 1600 sebelum Masehi. Setelah itu muncul dinasti besar seperti Zhou, Qin, dan Han yang membentuk dasar politik, budaya, serta pemikiran masyarakat Tiongkok. Kesuburan lembah sungai memungkinkan pertanian berkembang dan mendukung munculnya kota-kota besar, industri perunggu, serta pemerintahan yang semakin terorganisasi. Tiongkok juga menghasilkan berbagai penemuan yang kemudian mengubah dunia, termasuk kertas, percetakan, kompas, dan bubuk mesiu. Mereka mengembangkan produksi sutra dengan sangat maju, yang kemudian diperdagangkan melalui jalur yang dikenal sebagai jalur sutra, menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah hingga Eropa. Salah satu peninggalan paling terkenal adalah Tembok Besar, yang dibangun secara bertahap sejak masa Qin, dan terus diperluas oleh dinasti-dinasti berikutnya untuk menghadapi ancaman dari utara. Namun sepanjang sejarahnya, Tiongkok berkali-kali mengalami pemberontakan, kelaparan, perebutan kekuasaan, tekanan ekonomi, dan serangan dari kelompok luar. Dinasti-dinasti bangkit dan runtuh, sementara periode persatuan bergantian dengan masa perpecahan. Pada akhirnya, sistem kekaisaran yang telah bertahan selama ribuan tahun berakhir ketika dinasti Qing runtuh pada 1912. Namun yang berakhir adalah sistem kekaisarannya, bukan peradaban Tiongkok. Warisan budaya dan intelektualnya tetap menjadi bagian penting dari dunia modern. Di sepanjang Sungai Efrat, Mesopotamia, berkembang peradaban Babilonia yang muncul setelah melemahnya Sumeria dan Kekaisaran Akkadia. Babylon kemudian menjadi pusat politik dan budaya yang sangat penting, terutama pada masa Hammurabi dan kemudian di bawah Nebukadnezar II. Salah satu peninggalannya yang paling terkenal adalah Hukum Hammurabi, yang memuat hampir 282 aturan mengenai perdagangan, perkawinan, kerusakan, dan berbagai persoalan kehidupan masyarakat. Hukum ini menunjukkan betapa teraturnya sistem sosial dan pemerintahan Babilonia. Babilonia juga terkenal karena bangunan monumental seperti tembok kota dan gerbang Ishtar yang dihiasi relief berwarna-warni. Ada pula kisah tentang Taman Gantung Babilonia yang kemudian dikenal sebagai salah satu 7 keajaiban dunia kuno, meskipun keberadaan dan lokasi pastinya belum terbukti secara definitif. Dalam bidang keagamaan, masyarakat Babilonia membangun zigurat dan menyembah berbagai dewa, dengan Marduk sebagai salah satu yang paling penting. Mereka juga mewarisi dan mengembangkan pengetahuan matematika serta astronomi. Sistem bilangan berbasis 60 yang mereka gunakan menjadi bagian dari dasar pembagian waktu dan sudut yang masih kita gunakan hingga sekarang. Namun setelah kematian para penguasa kuat, Babilonia menghadapi kekuatan baru. Pada 539 sebelum Masehi, Cyrus Agung dari Persia memasuki Babylon dengan perlawanan yang relatif kecil. Kota itu kemudian kehilangan sebagian besar arti politiknya. Bangunan-bangunannya perlahan rusak, dan selama berabad-abad reruntuhannya semakin tertutup pasir. Di lembah-lembah Oaxaca, Meksiko Selatan, berkembang peradaban Zapotec sejak sekitar 500 sebelum Masehi dan bertahan hingga sekitar abad ke-15. Pusat kejayaan mereka adalah Monte Alban,
sebuah kota yang dibangun di atas puncak gunung. Lokasi ini memberi keuntungan strategis karena memungkinkan mereka mengawasi pertemuan 3 lembah utama di sekitarnya. Monte Alban memiliki plaza luas, piramida bertingkat, dan kompleks istana yang ditata dengan sangat terencana. Kehidupan masyarakatnya bergantung pada pertanian, terutama jagung, kacang-kacangan, dan labu. Hasil pertanian yang berlebih kemudian mendukung jaringan perdagangan hingga pesisir Pasifik dan wilayah pegunungan. Agama juga menjadi bagian penting. Mereka menyembah dewa yang berkaitan dengan hujan dan kesuburan, sekaligus dewa-dewa yang berhubungan dengan peperangan. Namun mulai abad ke-9, pengaruh kelompok lain seperti Mixtec, kemudian Aztec semakin kuat. Pada abad ke-15, tekanan politik dan konflik antar kelompok membuat banyak kota Zapotec terpecah. Kemudian datang bangsa Spanyol pada abad ke-16. Inilah pukulan terakhir. Struktur pemerintahan dan kehidupan tradisional mereka dipaksa berubah. Tanah-tanah sakral diubah menjadi perkebunan, sementara kuil-kuil lama dihancurkan atau digantikan gereja. Meskipun kekuasaan politik mereka berakhir, masyarakat Zapotec tidak hilang. Tradisi leluhur mereka terus bertahan, terutama di komunitas-komunitas yang lebih terpencil. Di wilayah yang kini menjadi perbatasan Utah, Colorado, Arizona, dan New Mexico, berkembang masyarakat yang dikenal sebagai Anasazi atau Ancestral Puebloans sejak sekitar tahun 100 hingga 1300. Mereka hidup di lingkungan yang keras, dengan curah hujan terbatas dan perubahan suhu yang ekstrim. Namun mereka mampu beradaptasi dengan membangun permukiman di ngarai dan dataran tinggi yang kering. Mereka menanam jagung, kacang-kacangan, dan labu. Untuk bertahan hidup, mereka mengembangkan sistem sederhana berupa kanal dan waduk untuk menangkap air hujan. Salah satu peninggalan paling mengesankan adalah Pueblo Bonito di Chaco Canyon. Kompleks ini memiliki ratusan ruangan yang disusun mengelilingi halaman tengah. Mereka juga membangun pueblos bertingkat dan ruang upacara bawah tanah yang disebut kiva. Di Mesa Verde, sebagian permukiman bahkan dibangun di dalam ceruk tebing. Lokasi seperti ini mungkin memberikan perlindungan dari cuaca sekaligus ancaman dari luar. Mereka juga memiliki pengetahuan astronomi. Beberapa bangunan diketahui memiliki orientasi yang berkaitan dengan titik balik matahari dan perubahan musim, sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian. Namun sekitar tahun 1300, keadaan berubah. Kekeringan panjang mengurangi persediaan air dan hasil panen. Penebangan hutan untuk bahan bakar dan pembangunan memperparah erosi serta mengurangi sumber daya. Konflik antar kelompok mungkin juga ikut memperburuk keadaan. Menghadapi kelangkaan dan tekanan yang semakin besar, banyak komunitas akhirnya bermigrasi menuju wilayah lain. Permukiman yang dahulu ramai perlahan ditinggalkan, menyisakan dinding batu dan pecahan tembikar di tengah lanskap yang sunyi. Di kawasan Sierra Nevada de Santa Marta, pesisir utara Kolombia, berkembang peradaban Tairona sejak abad ke-8 hingga abad ke-16. Mereka hidup di antara lembah dan lereng pegunungan yang curam, memanfaatkan sungai yang mengalir menuju Laut Karibia. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka mengembangkan pertanian bertingkat dan menanam jagung, singkong, kacang-kacangan, serta berbagai tanaman lainnya. Pusat paling terkenal dari peradaban ini adalah Tayrona, yang sekarang dikenal sebagai Lost City. Kota tersebut diperkirakan mencapai puncaknya antara abad ke-11 dan ke-14 dan mungkin dihuni ribuan orang. Tayrona dibangun mengikuti kontur gunung. Di sana terdapat teras-teras batu, dinding penahan, jalan berlapis batu, dan saluran untuk mengatur aliran air. Rumah-rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu dan bahan organik berdiri di atas platform batu berbentuk lingkaran. Tata kotanya menunjukkan adanya struktur sosial yang jelas. Plaza upacara dan tempat tinggal kelompok elit berada di tingkat yang lebih tinggi, sementara pemimpin spiritual berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan dunia para dewa. Namun sistem ini terguncang pada abad ke-16 ketika penakluk Spanyol tiba. Perlawanan masyarakat Tayrona berlangsung sengit, tetapi penyakit yang dibawa orang Eropa, kekerasan militer, dan terganggunya jaringan pangan perlahan menghancurkan struktur masyarakat mereka.
banyak penduduk melarikan diri semakin jauh ke pegunungan untuk menghindari kekuasaan Spanyol. Populasi mereka terus berkurang, sementara kota-kota di pegunungan ditinggalkan dan akhirnya tertutup hutan.